Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 untuk tema pahlawanku. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah pahlawan. Nah, sebelum kita belajar kisah pahlawan, Miss Dewi mau bertanya kepada anak-anak, negara apa saja yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Iya, ada negara Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Rakyat Indonesia sangat menderita karena penjajahan tersebut ya anak-anak. Indonesia bebas dari penjajah berkat jasa-jasa para pahlawan. Para pahlawan rela berkorban, mengorbankan jiwa dan raga untuk mengusir penjajah. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyat adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, bagaimana perjuangan Sultan Iskandar Muda? Ayo kita lihat kisah pahlawan berikut. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Pada tahun 1607, Sultan Iskandar Muda diangkat menjadi raja kerajaan Aceh saat usia 14 tahun. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Hampir dalam keseluruhan aspek kehidupan menunjukkan bahwa zaman Sultan Iskandar Muda merupakan masa kegemilangan Aceh. Dia tidak hanya mampu menyusun dan menetapkan berbagai konsep atau undang-undang dan peraturan yang adil dan universal, tetapi juga telah mampu melaksanakan secara adil undang-undang tersebut diterapkan ke rakyatnya. Sebagai seorang yang masih sangat muda menduduki tahta kerajaan di usia 19 tahun, kesuksesan Sultan Iskandar Muda sebagai penguasa kerajaan Aceh Darussalam telah mendapat pengakuan bukan hanya dari rakyatnya, tetapi dari musuh-musuhnya dan bangsa asing di seluruh dunia. Sultan Iskandar Muda telah berhasil menyatukan seluruh wilayah semenanjung Tanah Melayu di bawah panji kebesaran kerajaan Aceh Darussalam. Dia juga telah berhasil menjalin hubungan diplomasi perdagangan dengan berbagai bangsa asing, sehingga secara internasional Aceh tidak hanya dikenal sebagai sebuah negeri yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alamnya, tetapi kekayaan itu benar-benar dapat dinikmati oleh rakyatnya, oleh seluruh rakyat kerajaan Aceh Darussalam. Nah anak-anak, dari kisah kepahlawanan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, nah kita dapat mencari informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut dan membuat tulisan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini bertujuan untuk memberikan rangkuman dari bacaan yang sudah kita baca tadi supaya anak-anak lebih jelas dan lebih memahami. Nah, contoh peta pikiran sebagai berikut, nanti anak-anak bisa isi ya. Nama tokoh dalam cerita tersebut siapa? Sultan Iskandar Muda. Terus sikap yang bisa kalian teladani, berarti sikap berjuang, kerja keras. Perjuangan yang dilakukan bagaimana? Perjuangannya adalah Sultan Iskandar Muda berhasil membangun pertahanan militer yang kuat sebagai wilayah kekuasaannya. Ya, dari pembacaan kisah pahlawan tersebut, nah anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita harus bersikap, berperilaku yang sesuai dengan sikap-sikap kepahlawanan. Nah anak-anak, baik kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya dengan SBDP, muatan SBDP, yaitu menyanyikan lagu dengan teknik dan vokal yang baik. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menyanyikan lagu dengan tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Nah kali ini kita akan belajar langkah-langkah menyanyikan lagu dengan syair yang tepat. Pertama, apa yang harus kita lakukan ya anak-anak? Pertama adalah memahami isi dan maksud syair lagu. Kedua, memperhatikan sifat lagu. Apakah sifat lagu itu sedih atau gembira?
Terus yang ketiga, menggunakan tanda tempo yang benar. Nah, tanda tempo yang benar kita sudah belajar ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Jangan sampai nanti anak-anak menyanyikan tempo cepat dengan menggunakan tempo lambat. Jadi lagu tersebut tidak akan bagus didengar. Yang keempat, membaca syair lagu berulang-ulang dengan penjiwaan yang benar. Nah, penjiwaan yang benar kalau misalnya lagunya sedih, bagaimana mimik wajah kita? Harus juga bersedih ya anak-anak. Kalau lagunya gembira atau lagunya bersemangat, maka kita juga harus bersemangat. Nah, yang kelima, menggunakan kalimat yang naik turun. Yang keenam, memilih tanda-tanda membuat lompatan-lompatan nada yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Nah, untuk mendapatkan artikulasi yang baik, kamu perlu memperhatikan beberapa unsur ya anak-anak. Yang pertama, sikap badan. Ya, sikap badan saat bernyanyi yaitu kepala tegak, tulang punggung lurus, dada sedikit membusung, berdiri dengan kedua kaki sedikit renggang. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah pada saat bernyanyi. Kedua, mulut dibuka yang benar. Mulut dibuka selebar 3 jari vertikal. Dan bentuk bibir jangan melebar ya anak-anak pada saat dibuka. Nah, bentuk bibir yang melebar akan menghasilkan suara yang sember atau suara yang tidak enak didengar. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan, carilah lagu nasional yang kamu kenal, contohnya Ibu Kita Kartini atau Pada Pahlawan, nyanyikan lagu tersebut dengan teknik vokal yang telah kita pelajari bersama-sama. Ya, baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, di pembelajaran yang ke-6 ini kita mengulang saja pembelajaran kita yang sebelumnya di pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di pembelajaran yang ke-6 ini kita belajar kembali tentang penyampaian informasi dari bacaan. Kita sudah belajar ya anak-anak bagaimana cara menyampaikan informasi dari bacaan, bisa secara lisan ataupun secara tertulis. Ya. Nah, jika ingin menyampaikan informasi secara lisan, perlu memperhatikan beberapa faktor ya anak-anak, antara lain intonasi, artikulasi, dan pilihan kata. Nah, cobalah anak-anak baca kisah berikut Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih, halaman 46 dan 47. Ya, dari pembacaan tersebut kalian bisa menulis pertanyaan sebanyak mungkin tentang tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, dan yang kedua, sikap tanggung jawab bagaimana yang kamu dapat dari cerita tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sikap-sikap yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Ya, ini pembelajaran yang sudah kita sempat pelajari dan anak-anak bisa nanti ulang kembali di rumah. Dan selanjutnya, dari sikap-sikap yang ditunjukkan dalam tokoh tersebut dalam bacaan oleh kakek Duha Juhairi. Nah, apakah sikap tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila iya, mari kita akan mewujudkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Jadi, apabila kita bersikap yang baik sesuai dengan jiwa kepahlawanan, maka kita akan menjadi seseorang yang mempunyai sikap tanggung jawab. Kita akan mempunyai sikap yang bagaimana? Peduli terhadap orang lain. Nah, sikap kepahlawanan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap kepahlawanan adalah sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai manusia, kita harus memiliki sikap tanggung jawab sosial terhadap orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab jika tidak ada tanggung jawab sosial, maka akan terjadi kesenjangan sosial. Sikap tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini pada diri sendiri sehingga kamu terbiasa dengan sikap tersebut. Seseorang mempunyai kewajiban untuk mencintai dan memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri.
Rasa tanggung jawab sangat penting untuk pertumbuhan mental dan pribadi seseorang dalam menghadapi dunia yang sebenarnya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran ini kita belajar bagaimana kita mewujudkan sikap kepahlawan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah tanggung jawab. Supaya kalian bisa memiliki sikap tersebut, karakter tersebut. Misalnya contoh, diberikan tugas oleh guru. Kalian punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut, bukan menunda-nunda pekerjaan atau menumpuk pekerjaan, nanti pada akhirnya tidak akan terselesaikan. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan pembelajaran yang ke-6. Nah, kita akan lanjutkan kembali nanti pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati.